Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita membahas di dalam satu konteks besar tell your story. Ceritakan kisah kehidupan Anda, kisah kehidupan kita agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan gimana sih cara memulai cerita itu? Cukup dengan langkah kecil, tetapi dengan keyakinan yang besar. Cukup dengan memulai langkah yang kecil, tetapi memiliki keyakinan yang besar. Jadi seringkali orang kan berpikir kalau untuk memulai sesuatu itu perlu langkah yang besar, yang hebat, yang spektakuler. Tapi sebenarnya enggak sih. Kita cukup memulai dengan langkah yang kecil aja. Kadang kita berpikir, aduh, untuk menjadi orang yang hidupnya bermakna dan signifikan harus ada ide yang bagus. Harus udah cukup umur, harus nunggu nanti dewasa. Misalnya kalau ini anak muda ya, nanti umurnya 30 lah, 40-an. Nah, lalu ada lagi yang berpikir harus cukup uang gitu. Ada lagi harus ada di level tertentu dalam karir. Nanti kalau sudah jadi kepala divisi, kepala bagian atau jadi direktur. Ketika jadi direktur baru saya bisa bermanfaat atau bermakna. Enggak juga. Lalu harus terkenal atau nanti kalau aku pensiun nih, ada juga yang seperti itu. Enggak. Ya, coba kita lihat perkataan dari mantan pelatih NFL Tony Dungy. Dia bilang begini, jika Anda mengerjakan hal biasa dengan cara luar biasa, maka Anda termasuk orang hebat. Gitu. Juga yang dikatakan oleh Lao Tse, filsuf dari negeri Tiongkok, bahkan perjalanan sejauh 1000 mil itu dimulai dengan satu langkah pertama. Nah, jadi yang penting adalah langkah pertama. Kelihatannya tidak penting, kelihatannya sederhana, tapi suatu saat bisa aja langkah itu menjadi besar. Nah, contoh ya, misalnya orang yang hal kecil jadi besar itu adalah challenge ice bucket challenge. Ice bucket challenge. Ini menjadi viral di tahun 2014, sekitar 6 tahun lalu. Sebenarnya ini dimulai dari seorang bernama Chris Kennedy. Dia seorang pemain golf dari Florida. Nah, pada tahun 2014 dia ditantang melakukan ice bucket challenge yang dilakukan untuk tujuan amal. Kennedy meneruskannya itu pada sepupu dari istrinya, yaitu Janet Senersia. Sepupu dari istrinya Janet Senersia ini punya suami yang menderita penyakit ALS, amyotrophic lateral sklerosis ALS. Dan tantangan itu ternyata menjadi viral di Facebook walaupun dengan awalan yang kecil. Istilah viral tersebut atau viral itu bermulai dari virus ya, menyebar begitu cepat dengan media sosial. Pada waktu itu YouTube, Facebook. Pada waktu itu Facebook, lalu ada YouTube sekarang, lalu ada TikTok ya yang lagi populer, dan media sosial lainnya. Dan bayangkan challenge tersebut, yaitu melemparkan air berisi es ya, itu bulan Juli sampai September aja itu menghasilkan, bulan Juli September 2014 menghasilkan 113.300.000 dolar Amerika. Itu Juli sampai September.
Padahal tahun lalu lembaga amal itu cuma punya 2,7 juta. Wow, berkali-kali lipat hanya dalam sekian bulan. Nah, begitu juga kita. Nah, kita bagaimana sih melakukan satu awalan yang kecil dengan keyakinan yang besar? Mulai aja dari tempat kita berpijak. Seperti yang dikatakan filsuf Parker Palmer. Dia bilang, kemerdekaan sesungguhnya muncul ketika kita sadar bahwa kita tidak harus menyelamatkan dunia. Kita hanya harus membuat perbedaan di tempat kita berpijak. Jadi cukup di tempat kita berpijak aja. Mulai dari rumah, mulai dari keluarga, mulai dari komunitas kita, mulai dari pekerjaan kita. Kita buat perubahan di sana. Lalu hal yang kedua yang diperhatikan, mulailah dengan kekuatan kita. Mulai dengan kekuatan kita. Artinya cari zona kekuatan kita. Ya, jadi kita perhatikan zona kekuatan kita tuh apa. Dan untuk memperhatikan zona kekuatan kita, kita cukup saja konsistensi setiap hari sebenarnya. Untuk menggali itu kita nggak perlu bingung-bingung. Coba saya akan memberikan inspirasi kepada sahabat semua, guys semua, yaitu mengenai uang 1 sen. Itu 1 sen kalau kita terus tiap hari nabung 1 sen ya, selama 30 hari sebulan, seumur hidup, mungkin hidup kita 70 tahun atau 80 tahun, uang itu jadi 21,4 juta kalau kita taruh di bank 1 sen. Ya, jadi begitu juga kehidupan. Jadi kita cukup aja punya awal aja, mulai aja, dan jangan memikirkan apa-apa, nanti akan berkembang. Ya, jadi cukup memulai saja. Lama-lama nanti berkembang. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, untuk memulai awal yang kecil tadi, itu kita harus mulai mengatur kata-kata. King Solomon, raja paling bijaksana yang pernah hidup, berkata, kata-kata bisa membunuh, namun juga memberi kehidupan. Bisa jadi buah atau justru racun. Itu pilihanmu. Nah, kita harus coba mengatur kata-kata di dalam kehidupan kita. Coba kita hilangkan kata-kata saya misalnya. Tidak bisa, tidak akan, dan kata tidak. Dirubah jadi saya, dirubah jadi kita. Lalu tidak bisa menjadi bisa, tidak akan menjadi akan, kata tidak menjadi iya. Itu penting banget kata-kata itu. Ada seseorang ya bernama Dina Kokovska. Dia nulis di email, elektronik mail ya, di surat elektronik, dia ngomong bahwa dia juga sedang mengatur kata-kata dia. Dia bilang gini, saya menulis jurnal. Saya selalu bertindak terarah saat menulis jurnal. Sekali dalam sebulan atau sekitar itulah, saya memindai apa yang saya tulis dan mencari kata-kata yang saya gunakan berulang-ulang. Dan saya bertanya, apa sih kata-kata yang bergerak ke arah yang saya inginkan, yang cocok untuk kehidupan saya. Ternyata beberapa tahun lalu dia bilang, saya melihat kata frustasi muncul berkali-kali. Karenanya saya mulai ubah kata frustasi menjadi kayak kata daya tarik. Tidak lagi dia merasa frustasi, dia mulai cari untuk terus merasa tertarik. Saya tidak lagi menggunakan kata frustasi itu karena dampaknya negatif. Jadi dia juga menghilangkan kata mencoba. Dia bilang karena tidak ada sebenarnya yang kata mencoba, lebih baik melakukan. Lalu dia juga ya gitu. Dia juga ganti kata iya gitu. Jadi itu menjadi alasan bahwa dia bilang gak ada toleransi untuk tidak mencapai tujuan. Lalu dia bilang kata-kata di emailnya, kau harus memilih antara alasan
atau hasil, tak bisa memilih dua-duanya. Nah, begitu juga dengan kita. Apa yang kita gaungkan, kata-kata di dalam diri kita, apa yang kita gaungkan? Coba kita pikir apa yang kita tulis. Apakah kata-kata yang positif? Kata-kata yang membangun? Apakah kata-kata yang mendorong kita membangun visi yang lebih besar? Atau malah menahan kita? Apa kata-kata yang mencegah kita melakukan tindakan? Jangan pernah mengatakan apa yang dirasa tidak berguna. Pastikan kata-kata itu berguna. So, dan juga mulailah. Yang keempat, mulailah dengan perubahan yang kecil. Ini yang keempat, mulailah dengan perubahan yang kecil. Kalau kita lihat contoh yang luar biasa adalah Bunda Teresa, Mother Teresa. Dia memulai pekerjaannya di Kalkuta. Dia ditanya, apa yang harus dilakukan agar pekerjaan yang dilakukannya sukses? Mother Teresa ditanya gitu. Saya tidak tahu sesukses apa nantinya. Jawabnya gitu. Tetapi jika Missionaries of Charity telah membawa kebahagiaan untuk satu rumah yang penuh kesedihan, membuat anak kecil polos mulai mengenal Tuhan, dan pembawa pesakitan mati dalam kedamaian Tuhan, bukankah semua itu berarti dari apapun? Jadi Mother Teresa mulai dari satu orang aja. Satu itunya, organisasinya itu. Dia tidak pernah berpikir tentang kesuksesan. So, bagaimana dengan sahabat semua? Apakah kita juga mau memulai sesuatu dengan awalan kecil aja, tapi dengan keyakinan yang besar? So, salam awalan kecil, keyakinan yang besar. Salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.